Bab 1921. Semakin diam Chen Ye, semakin bahagia binatang itu secara alami. Ia tahu bahwa Chen Ye bahkan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Chen Ye sekarang, hampir, seekor domba yang akan disembelih sendiri. Binatang buas itu muncul dari kekejaman yang tak terbatas, menendang dengan keras, menginjak Chen Ye, dan mengejek. Apakah kamu masih ingin memperbaiki monumen mendalam reinkarnasi? Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, dia tersenyum dan membelai janggutnya, tidak ada kemarahan di matanya, tetapi tenang. Bahkan ada semacam harapan. Chen Ye memang sangat berbakat, tidak ada yang bisa menyangkal bakat Chen Ye, tetapi tidak peduli seberapa berbakatnya dia juga sangat berbakat. Ekstrim ini tidak dapat ditembus oleh bakat. Dan binatang buas itu sangat gembira sehingga tidak bisa lebih gembira lagi. Karena, Chen Ye yang sangat bangga, yang tidak dapat dipercaya, pada saat ini, diinjak-injak di bawah kakinya tanpa bergerak, dan begitu saja, dia menderita penghinaannya sendiri. Ini sederhana, sangat menyegarkan. Di mata binatang itu, cahaya kejam tiba-tiba menyala, dan dia berkata kepada Chen Ye, "Sekarang, apakah kamu masih ingin memperbaiki monumen reinkarnasi?" Mengatakan itu, tiba-tiba dia mengangkat cakar binatangnya dan meraihnya dengan keras ke paha Chen Ye. Cakar ini sangat kuat. Sangat kuat. Bahkan jika tubuh Chen Ye sangat kuat, di bawah cakar ini, paha itu pasti akan patah. Namun, pada saat ini, Chen Ye, yang semula menutup matanya seperti mayat, tiba-tiba membuka matanya. Dan di matanya, berkedip, niat membunuh terakhir. Sama seperti cakar binatang buas itu jatuh, tubuh Chen Ye melintas dengan kilat, dan tubuhnya bergerak sangat cepat. Mata tenang lelaki tua itu juga membuat gelombang pada saat ini. Melihat gerakan Chen Ye, di mana dia ditekan oleh kekuatan alam dan tidak dapat berbicara. Dengan ledakan keras, binatang buas itu menghantam udara dengan cakar, dan cahaya yang luar biasa melintas di matanya. Chen Ye, benar-benar pindah. Apakah Anda menghindari satu pukulan? Bagaimana bisa? Bukankah itu, seperti anjing mati, benar-benar tidak bisa bergerak dengan sendirinya? Bahkan, di bawah penghinaannya sendiri, tidak bisakah dia membalas? Apa, bisakah kamu bergerak sekarang? Tidak hanya dia bergerak, tetapi dia juga menghindari pukulannya sendiri. Kemudian, binatang itu sangat marah. Mangsa yang seperti anjing mati diserahkan. Bagaimana itu bisa ditoleransi? Dalam imajinasinya, Chen Ye harus dengan patuh menanggung kehancuran dan penghinaannya sendiri. Pada saat ini, suara samar Chen Ye tiba-tiba terdengar di dunia ini. Aku benci orang mengotori pakaianku, apalagi menjadi binatang buas. Tidak masalah apakah kamu berasal dari zaman kuno atau zaman kuno. Menyangkal binatang itu seperti menjadi musuh seluruh dunia. Musuh melawan seluruh dunia, jadi apa? Untuk Chen Ye, ini tidak berpengaruh sama sekali. Jika binatang itu adalah surga dunia ini, maka dia adalah pembunuh surga, lalu apa? Pedang yang menebas langit adalah untuk apa pedang itu ada? Sejak awal, dia tidak diam karena dia ditekan oleh kekuatan kerajaan. Alasan mengapa dia diam hanya karena dia telah menghabiskan seluruh energinya dan memahami Sword of Heaven's Flying. Itu saja. Manusia tercela, binatang buas itu meraung dan membanting cakarnya. Ada gemuruh, suara keras yang tak terhitung jumlahnya, dan saat binatang itu menyerang cakar, ada bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya, bergerak ke arah serangan Chen Ye. Di sisi lain, Chen Ye ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi seolah-olah gunung menjulang yang tak terhitung jumlahnya dikenakan padanya, yang sangat sulit. Namun, Chen Ye juga tidak bermaksud menghindar. Sword of Slashing the Heavens adalah teknik ilmu pedang, kekuatan magis untuk membunuh dan membunuh musuh. Menghindar secara membabi buta, bagaimana cara membunuh musuh? Bunuh musuh. Bagaimana cara mengasah sihir ini? Chen Ye, niat membunuh di matanya menyala seperti orang gila, dia masih tidak percaya. Dengan darah reinkarnasi, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan monster dari monumen yang dalam. Itu juga membangkitkan darah reinkarnasi si kentut. Niat membunuh yang tak terbatas terhadap binatang itu mendukung tubuhnya. Di tangannya, pedang busuk binatang itu menari dengan liar, dan aliran cahaya keemasan mengalir keluar. Selain itu, ada keabadian dalam niat pedang. Terlepas dari latihan Chen Ye, dia masih mencoba mengintegrasikan kekuatannya sendiri. Potong aku.
Dengan teriakan keras Chen Ye, cahaya pedang yang menghancurkan surga tiba-tiba muncul di alam ini yang diselimuti aura ganas, seolah-olah dunia benar-benar akan terpotong-potong. Ada ledakan keras, dan cahaya pedang emas bertabrakan dengan bayangan cakar yang tak terbatas. Dalam sekejap, seolah-olah air dituangkan ke dalam panci minyak, dan reaksi keras terjadi. Seluruh dunia mendidih. Pedang emas itu bersinar, meskipun sangat kuat, tetapi di bawah bayangan cakar yang tak terbatas, itu berangsur-angsur memudar. Ini adalah teror dari kekuatan kerajaan. Di bawah selubung alam ini, setiap pukulan setara dengan seluruh dunia menyerang Anda. Belum lagi, ini masih kekuatan alam yang diberikan oleh monster besar dan binatang buas yang tidak tahu berapa lama mereka hidup. Meskipun saya tidak tahu mengapa pihak lain hanya memiliki alam bukaan bintang, aura binatang ini cukup mengancam. Sosok Chen Ye segera diliputi oleh bayangan cakar yang tak terbatas. Tubuh Chen Ye terkoyak, tercabik-cabik, dan patah. Tidak hanya kulit, daging, tulang, organ dalam, dan bahkan jiwa, semuanya diserang. Darah menyembur keluar dalam sekejap. Seperti air mancur, mengalir deras. Semut. Melihat Chen Ye yang terluka parah, binatang itu tertawa terbahak-bahak. Itulah yang kamu katakan, bunuh aku. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang dengan penampilanmu, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu membunuh semut mati? Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak buang-buang pengendalian diri. Pada saat ini, Chen Ye sangat malu. Ada tanda yang rusak dan rusak di mana-mana. Tampilan ini sangat menyedihkan sehingga tidak bisa lebih menyedihkan. Dan Chen Ye, baju besi skala langit yang dia kenakan, benar-benar tergores dan hancur. Bahkan tubuh artefak pelindung hancur oleh pukulan ini. Jika Chen Ye tidak menggunakan berbagai metode untuk memperkuat keuletan dan vitalitas tubuh abadinya lagi, aku khawatir pukulan ini akan membunuhnya. Namun, meskipun Chen Ye terluka parah, matanya masih cerah dan dingin, dan niat membunuh yang tak ada habisnya kental di matanya. Dia tidak jatuh karena binatang itu belum mati. Mati. Dalam benak Chen Ye, kata kematian bergema, dan niat membunuh ini mendukungnya. Setiap penghinaan dari binatang itu jatuh ke telinganya dan berubah menjadi niat membunuh yang lebih kuat. Chen Ye meraung di langit, dan darah yang telah hilang tiba-tiba mulai mengalir mundur dan berkumpul menuju tubuh Chen Ye. Binatang buas itu, yang masih tertawa terbahak-bahak, mau tidak mau membeku lagi. Apa ini? Dia belum pernah melihat manusia yang bisa melakukan hal seperti itu. Darah mengalir ke tubuh Chen Ye, dan daging dan darah Chen Ye tumbuh dengan cepat. Bab 1922. Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, pupil matanya menyusut. Apakah vitalitas seperti itu benar-benar milik umat manusia? Bahkan jika itu adalah kekuatan perbaikan tubuh yang berspesialisasi dalam pelatihan tubuh, dibandingkan dengan vitalitas, saya khawatir itu tidak terlalu menakutkan, kan? Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tiba-tiba tertawa, dan tentu saja, dia membacanya dengan benar, anak laki-laki bernama Chen Ye ini menarik. Chen Ye berteriak, binatang buas, datang dan mati. Gila, dingin, seperti niat membunuh yang nyata, meraung lagi, di bawah pengaruh niat membunuh seperti itu, bahkan binatang itu sedikit berubah warna, dan ada kilatan ketakutan samar di keempat matanya. Tetapi saat berikutnya, jejak ketakutan itu berubah menjadi kemarahan yang lebih hebat. Aku sebenarnya takut. Binatang buas tidak dapat menerimanya, dan darah bangsawan dari dirinya sendiri, di depan manusia lapis kedua di alam dao gabungan ini, sebenarnya takut. Binatang buas itu meraung, dan sekali lagi, mengayunkan cakar ini, lebih kuat dan lebih menakutkan daripada cakar sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak ingin bermain dengan Chen Ye lagi, dia hanya ingin membunuh manusia yang penuh kebencian ini. Dan Chen Ye mengayunkan pedang lain. Cahaya keemasan yang kuat itu bersinar lagi. Saat Chen Ye membuat pedangnya, binatang itu terkejut di dalam hatinya. Mengapa? Karena, pedang Chen Ye lebih kuat. Pedang ini lebih kuat dari pedang sebelumnya. Chen Ye, dia membuat kemajuan. Dalam hal ini, dalam menghadapi musuh yang kuat jauh melampaui kekuatannya sendiri, kemajuan. Bahkan keberadaan lelaki tua itu dikejutkan oleh Chen Ye. Keraguan di mata itu mulai berdetak kencang. Namun, meskipun pedang ini lebih kuat, pedang itu masih tersapu oleh bayangan cakar di langit. Bang, tubuh Chen Ye hampir jatuh.
Sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah. Binatang itu tertawa liar dan berkata, "Sekarang, apakah kamu tahu jarak antara kamu dan aku? Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar dapat melakukan keajaiban dengan mengaum seperti anjing gila." Pada saat ini, tubuh dan mata Chen Ye yang penuh dengan niat membunuh akhirnya tertutup. Mata lelaki tua itu menjadi tenang, lelaki ini memang luar biasa, tetapi itu tidak cukup. Binatang itu menatap Chen Ye untuk sementara waktu, dan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia menyesal membiarkan Chen Ye mati seperti ini. Sungguh, itu terlalu murah untuknya. Tetapi pada saat ini, mata yang semula tertutup tiba-tiba terbuka. Dan di mata, membakar niat membunuh yang lebih intens. Sekelompok api merah mulai membakar tulang Chen Ye. Di mata Chen Ye, itu mulai terbakar. Mata Chen Ye yang penuh dengan niat membunuh menatap binatang itu, dan untuk sesaat, binatang itu tiba-tiba memiliki keinginan untuk melarikan diri. Itu ada di dalam hati, menderu liar, kenapa? Mengapa? Bukankah seharusnya anak ini sudah lama mati? Kenapa dia masih bisa membuka matanya? Dia sudah mengerti bahwa ada celah dalam kekuatan denganku, kan? Mengapa, niat membunuh yang begitu kuat masih bisa meletus? Mengapa hati daunnya tidak runtuh sedikit pun? Ada terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak ketidakpahaman, Chen Ye sendiri hampir melampaui kognisi binatang dan menjadi keberadaan yang tidak diketahui. Binatang itu telah hidup untuk waktu yang lama, dan telah mengalami banyak krisis hidup dan mati, dan bahkan, ia hampir sepenuhnya dibunuh oleh pemiliknya saat ini. Hanya ada jejak kehidupan, hanya tersisa. Pada saat itu, ia mengira telah mengalami ketakutan terbesar di dunia. Tapi sekarang ia tahu bahwa itu salah. Di depannya, pemuda yang terlihat seperti iblis dari neraka itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada kematian. Dan niat membunuh yang meletus dari tubuh Chen Ye tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Niat membunuh yang lebih kuat menyelimuti binatang itu, dan binatang itu tiba-tiba menyadari bahwa di bawah niat membunuh ini, kendalinya atas alam ini sebenarnya melemah. Kali ini, binatang itu benar-benar menakutkan. Niat membunuh, bagaimana bisa melawan kekuatan alam? Saya tidak tahu sudah berapa tahun ia hidup, tetapi saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Niat membunuh ini bukan niat membunuh biasa. Pada saat ini, tubuh Chen Ye sangat hancur, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Ada puluhan pil obat penyembuh di mulutnya, tetapi meskipun demikian, obat kuat itu masih terlambat untuk memperbaiki tubuhnya. Kekuatan Rana Bukaan Bintang, bagaimana bisa begitu mudah dikeluarkan? Namun, meskipun tubuh Chen Ye tidak tahan, orang-orangnya tidak jatuh. Lapisan api darah di tubuh berubah menjadi tubuh ilusi, yang sebenarnya mendukung tubuh Chen Ye yang rusak, dan berjalan menuju binatang itu selangkah demi selangkah. Chen Ye benar-benar menerobos formula darah yang terbakar ke tingkat lain sebelum dia berlatih pedang menebas langit. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni darah pembakaran. Bakar darah dan bakar tubuh, tanpa bentuknya dengan darah. Seni membakar darah telah dibudidayakan secara ekstrim, bahkan jika tubuh terluka parah, itu dapat diubah menjadi bentuk tubuh dengan membakar darah di dalam tubuh. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Saat Chen Ye mendekat, ketakutan di mata binatang itu menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi pada Chen Ye? Apakah itu abadi? Di mata Chen Ye, api darah menyala, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh tertinggi, tetapi tubuh patah yang terus mendekat menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Chen Ye seperti Shuro yang datang ke dunia dari api penyucian. Binatang itu mulai cemas, itu jelas, dan itu memiliki keunggulan mutlak, tetapi menghadapi Chen Ye saat ini, itu benar-benar mulai cemas. Ini takut. Itu takut, dan semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak ketakutan yang dibawa Chen Ye. Pedang tadi, terasa sangat jelas, Chen Ye, lebih kuat lagi. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Hati binatang itu bergetar, karena, dalam pandangannya, itu seperti fantasi, tetapi pada saat ini, tampaknya secara bertahap terwujud di depannya. Meskipun akal memberitahu binatang itu bahwa itu benar-benar tidak mungkin, tetapi itu tanpa sadar jatuh ke dalam ketakutan akan hal yang tidak mungkin. Sekarang, menyesal, sangat menyesal di awal, mengapa masih memikirkan bermain dengan Chen Ye. Jika Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda di awal dan menekannya dengan gila-gilaan, mungkin, Anda benar-benar dapat menekan Chen Ye sepenuhnya.
Dan hanya karena sedikit penghinaan dan kecerobohannya, Chen Ye mengambil titik balik. Dengan potensi seperti itu, bahkan binatang buas dengan bukaan bintang akan gemetar karenanya. Namun, dalam pertempuran ini, binatang buas hanya bisa dihadapi. Rambutnya berdiri tegak, aura ganasnya meledak hingga batasnya, dan seluruh alam bergetar dalam napasnya yang meledak-ledak. Pada saat yang sama, Chen Ye menebas dengan pedang lain. Ledakan. Pedang ini penuh dengan niat membunuh, tapi tetap saja, dalam cahaya abu-abu, dimusnahkan. Cahaya abu-abu ini, dengan kuat, mengenai tubuh Chen Ye.